Ada 6 orang duduk dalam satu baris kursi. Ada berapa cara jika 2 orang yang berteman akrab selalu ingin bersebelahan duduknya? Jadi kita buat seperti ini. Ilustrasinya misalnya kita buat gambar orang ya. Di sini ada 6 orang. 4, 5, 6 ya. Nah, terus kita buat, andaikan dia duduk di dalam satu baris kursi, kita buat satu baris kursi ini diibaratkan adalah kotak ya. Kotak. Ini akan kita isi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, udah gitu katanya 6 orang ini, 2 orangnya yang berteman akrab selalu ingin bersebelahan duduknya. Kita misalkan saja yang teman akrab itu misalnya ini si A sama si B ya. Jadi si A sama si B ini selalu ingin berbarengan gitu ya. Berbarengan, duduknya selalu berbarengan. Nah, kalau si A sama B-nya selalu berbarengan, berarti dia 2 orang ini dianggapnya itu sebagai satu orang ya, dianggap satu orang, satu tempat gitu, karena dia maunya berbarengan. Padahal dia 2 orang, tapi dianggapnya kita bayangkan dia sebagai satu orang. Nah, kalau dia sebagai satu orang, berarti tempatnya itu yang ini nih, yang kita anggap ini A sama B misalnya tempatnya, kita buat sebagai satu bagian ya. Jadi kalau kita ini pada A sama B ya. Jadi kalau misalkan kita buat lagi, dia berarti menjadi seperti ini. Jadi memiliki cuma 5 tempat. 1, 2, 3, 4 ya. 5 tempat, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma satu kotak ini yang dianggap kita bayangan adalah kursi, ini adalah ditempati oleh 2 orang ya, untuk 2 orang yang saling berteman akrab itu katanya. Nah, kalau begitu, kalau ini dianggap satu bagian, berarti ada berapa bagian? Kalau kita hitung ini sebagai satu bagian ya, yang ini orang ini kita anggap sebagai satu bagian. Ini berarti 2 bagian, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 unit atau 5 bagian. Nah, kalau ini ada 5 bagian, yang mana yang satunya itu dianggap sebagai satu bagian ya, A dan B ini. Berarti kita mengisi kursi pertama, kemungkinannya itu bisa diisi oleh 5 orang ya, 5 bagian. 5 bagian ini dianggapnya satu orang ya, jadi dianggapnya ngomongnya 5 orang. Jadi kita mengisinya di sini 5 bagian kita bisa isi. Untuk satu kursi pertama ini bisa kita isi 5 bagian atau 5 orang. Orangnya siapa aja? Kalau kita namakan ini C, ini D, ini E, ini F, berarti kursi pertama ini bisa diisi oleh AB ya sebagai pasangannya, bisa diisi oleh C, bisa diisi oleh D, bisa diisi oleh E, bisa diisi oleh F. Makanya dia ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, andaikan yang kursi pertama itu kita isi misalnya si C ya, kita buang C-nya, kita isi C, otomatis kursi kedua C udah nggak boleh menduduki lagi, karena C ini sudah menduduki kursi pertama. Berarti kemungkinannya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 ya. Kursi kedua diisi oleh tinggal 4 apa aja? Bisa AB, bisa D, bisa E, bisa F. Pokoknya selain C. Nah, kita misalkan aja kursi kedua kita isi siapa? Kita anggap misalnya yang D. Berarti tinggal 3 tempat gitu ya. Dan seterusnya jadi tinggal berapa? Kalau kita kurangin berarti kursi keempat tinggal 2. Berkurang lagi 1 ya. Nah, kalau gitu kita mendapatkan hasilnya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi kita kali-kalikan. Tapi jangan lupa di sini ada AB, di mana AB ini sebenarnya adalah terdiri dari 2 orang. Artinya andaikan si AB ini mengisi posisinya di kursi pertama, kita buat kursi pertama. Ini adalah A dan B ya.
sedangkan yang lainnya urutannya apa gitu ya. Nah, kita misalkan urutannya misalnya ini AB, ini misalnya nih D, ini E, ini C, ini F. Ini hanya permisalan. Walaupun posisinya dia tetap ini D, E, C, F, tapi si AB ini bisa bertukar posisi. Jadi bisa dia pindah tempat. Kalau dia pindah tempat, untuk posisi satu ini ya, maksudnya posisi di mana D, E, C, F berurutan, AB-nya ini bisa berpindah posisi. Jadi urutannya bisa aja BA ya, BA, D, E, C, F gitu. Jadi walaupun dia susunannya D, E, C, F dan dua orang ini yang duduknya berdekatan ini, yang berteman akrab ini mau bersebelahan, tetapi ternyata dia sudah memiliki, jadi ada dua kemungkinan, di mana yang pertama A dulu baru B, yang kedua B dulu baru A. Jadi setiap kombinasi, setiap susunan dari D, E, C, F atau apapun, dia pasti memiliki dua kemungkinan, karena A, B dan BA itu bisa bertukar tempat ya. Contoh yang lain misalnya maunya C, D, E, F, ininya AB, tetap dia memiliki kemungkinan dua tempat, yaitu BA, C, D, E, F. Nah, artinya hasil yang kita buat di sini ya, berarti kita mesti kalikan dengan 2, karena AB ini bisa bertukar tempat menjadi BA, sehingga hasilnya menjadi 480 susunan yang bisa dibuat. Kalau kurang jelas tolong diulang lagi ya, jadi pahamin. Karena untuk bab peluang ini kita sedikit sekali rumusnya, tetapi banyak menggunakan logika ya. Jadi kita harus membayangkan kejadiannya.